Sobat Ratan UTM, kembali lagi bersama saya Pradit Aisyah di Cahaya Ramadan episode 6. Ramadan sering dikenal sebagai bulan berbagi. Di berbagai tempat, kita melihat meningkatnya kepedulian sosial mulai dari kegiatan penggalangan dana, bakti sosial, hingga berbagai gerakan solidaritas untuk membantu sesama. Namun, di balik semangat tersebut, ada pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama. Apakah kepedulian sosial itu hanya hadir sebagai tradisi musiman setiap Ramadan? Ataukah sebenarnya Ramadan dapat menjadi momentum untuk membangun kesadaran ekonomi yang lebih adil melalui instrumen-instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah yang memiliki dimensi sosial yang sangat besar dalam ekonomi Islam? Bagi mahasiswa, isu ini menjadi semakin penting karena meskipun belum memiliki penghasilan tetap, mahasiswa tetap memiliki peran dalam membangun kepedulian sosial dan kepemimpinan yang berpihak pada masyarakat. Hari ini kita akan membahasnya bersama dosen Ekonomi Syariah dari Universitas Trunijaya Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu Eni Endrianti LCMA. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah. Bagaimana puasanya hari ini Bu? Lancar? Alhamdulillah. Sebelumnya saya jawab salamnya dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Kita lanjut masuk ke pertanyaan saja ya Ibu. Oh baik. Yang pertama itu, mahasiswa kan umumnya belum memiliki penghasilan tetap ya Ibu, sehingga sering merasa belum relevan berbicara tentang zakat dan infak. Dalam perspektif ekonomi syariah, bagaimana mahasiswa dapat mulai berkontribusi dan memahami zakat bukan hanya sebagai kewajiban finansial, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan kepedulian sosial? Ya baik. Secara ya ini memang mahasiswa belum punya penghasilan ya. Namun terkait tentang pemahaman zakat itu sendiri ya, bahkan mulai dari sejak dini ya kita memahami, mungkin anak-anak kecil yang di PAUD pun sudah mulai diajarkan tentang pengenalan rukun Islam ya, melalui lagu-lagu ataupun ya di SD pun juga begitu. Jadi semuanya itu berjenjang terkait dengan agama Islam. Kita juga harus mengenal rukun Islam itu sejak dini. Begitu juga dengan mahasiswa. Ketika mahasiswa belum mempunyai penghasilan, tentunya mereka juga belum punya kewajiban untuk membayar zakat. Tapi paling tidak bagaimana dengan melalui proses menunaikan ibadah puasa itu sendiri bisa berdampak pada mahasiswa sehingga mempunyai mengenal dan mengetahui apa itu definisi dari zakat, kapan kewajiban harus dibayar, syarat-syaratnya apa saja. Jadi mereka juga ada, dengan puasa itu sendiri mereka bisa melahirkan kepekaan terhadap lingkungan sosial, sehingga mereka juga mempunyai kepedulian terhadap sosial. Bisa juga dengan bagaimana untuk membangun rasa peduli terhadap sosial itu ya, mungkin bisa diawali dari perasaan empati, simpati kepada orang lain, peduli kepada orang lain ya. Kalaupun Anda belum punya ya, untuk membayar, berawal bisa dari hal-hal yang sederhana dengan berbagi, kemudian infak ya, mungkin Anda punya kelebihan uang saku ya, jadi bisa diinfakkan dari situ. Ataupun kalau mahasiswa FKIS biasanya itu kan ada yang nanti ikut, kemarin semester yang lalu itu mereka ikut andil dalam pengelolaan zakat. Di di Lazisnu Kamal itu, jadi mereka juga ikut andil pengelolaan zakat di situ, belajar istilahnya apa ya, magang ya. Jadi paling tidak mereka sudah mengenal dan mengetahui bagaimana pengelolaan zakat itu, bagaimana pengumpulannya. Nah itu dari situ juga jadi kemudian juga kalau berkaitan dengan infak, mungkin kalau ada saudara kita yang terkena musibah, biasanya kan mahasiswa biasanya mengumpulkan infak sedekah ya untuk bisa membantu saudara-saudara yang tertimpa musibah. Dari situ bisa
memunculkan paling tidak rasa tanggung jawab terhadap kepedulian terhadap kehidupan sosial itu, Mbak. Saya kira itu. Baik Ibu, di banyak kegiatan sosial kampus kan itu meningkat ya Ibu saat bulan Ramadan, mulai dari penggalangan dana hingga bakti sosial. Apakah aktivitas tersebut cukup untuk membentuk jiwa kepemimpinan sosial mahasiswa? Atau masih sebatas kegiatan musiman tanpa dampak jangka yang panjang? Saya rasa kalau memang kalau perbuatan baik itu kan harus ada kontinuitas di situ ya, Mbak, ya. Iya betul. Jadi kalau cuman sekedar pada masa bulan Ramadan saja, ya dampaknya ya hanya pada saat itu saja gitu. Tapi paling tidak ketika ada dibentuk, mungkin ada komunitas, nanti mahasiswa bikin komunitas sendiri untuk bakti sosial, sehingga mereka untuk berbuat baik, kemudian menggalang dana, infak untuk membantu orang lain itu bukan hanya pada bulan Ramadan saja nantinya gitu. Jadi mungkin di BEM semisal ada bagian tersendiri untuk yang sosial ya, itu bisa dibentuk ada divisi sendiri untuk sosial. Jadi bukan hanya sekedar untuk kegiatan akademisi saja ya. Jadi mahasiswa itu bukan hanya mengetahui zakat, peduli zakat itu, kemudian peduli untuk membantu orang lain itu secara teori saja, tapi perlu ada praktek dan itu berkelanjutan. Jadi perlu ada perencanaan. Jadi perencanaan sehingga kalau sudah ada badan sendiri untuk bakti sosial, sehingga bukan hanya bisa jangka panjang, nggak hanya pada saat Ramadan saja. Jadi perlu kontinuitas dan perencanaan untuk jangka panjangnya seperti apa, supaya ini bisa berkelanjutan dan bisa berdampak untuk masyarakat. Zakat kan sering disebut sebagai solusi dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ya Ibu. Namun dalam praktiknya, apakah pengelolaan zakat saat ini sudah mampu menjawab persoalan struktural kemiskinan atau masih dominan pada bantuan yang jangka pendek? Saya lihat kalau sekarang beberapa lazis, lembaga amil zakat itu sendiri sudah mulai ada terobosan baru ya. Kalau dulu kan zakat ya, zakat pada saat itu bulan Ramadan saja kan ada zakat fitrah, zakat mal dan lain sebagainya. Jadi tidak terbatas pada itu saja, memang perlu ada pengembangan seperti adanya zakat produktif. Jadi sehingga bisa terasa dan termanfaatkan. Kan memang kalau zakat ketika menerima zakat nggak mungkin bisa jadi orang kaya ya, Mbak, ya. Iya betul. Tapi ketika semisal diberikan pelatihan, keterampilan kepada UMKM, kemudian usaha-usaha mikro, itu paling tidak akan membantu mereka di dalam pengembangan usaha mereka. Selain itu juga kalau zakat produktif macamnya banyak kan, bisa bantuan modal, kemudian bisa berbentuk alat usaha itu sendiri. Tapi perlu di situ evaluasi, kemudian kontrol juga supaya tepat sasaran juga ya, itu bisa terevaluasi jadi sehingga bisa terukur. Jadi tidak hanya kadang ada yang diberi bantuan mesin jahit tapi yang dibantu itu nggak bisa menjahit, kan tidak memberi manfaat gitu. Jadi memang harus disesuaikan dengan keterampilan. Untuk itu ya memang perlu ada pengembangan untuk keterampilan itu. Dan biasanya kalau di FKIS itu ada juga ketika dikolaborasikan ketika kita ada pengabdian masyarakat di UTM juga gitu. Di UTM itu biasanya ada melalui pengabdian dan juga pada penelitian itu bisa mengarah ke situ gitu, untuk membantu para usaha-usaha mikro itu sendiri. Baik. Kemunculan berbagai platform donasi digital itu kan memudahkan generasi muda untuk berdonasi hanya dengan satu klik ya Ibu. Menurut Ibu, apakah kemudahan ini benar-benar meningkatkan kesadaran sosial mahasiswa? Atau justru beresiko menjadikan kepedulian sosial terasa instan dan kurang reflektif? Terkait dengan bantuan yang digital ya, sama halnya kan kayak kita kalau bantuan digital itu
sesaat saja nanya, "Oh Mbak bantu, cuman ngasih, sekian apa yang kita punya," gitu. Tapi di situ juga, selain kita membantu, juga kita harus cari informasi betul kan kadang, bantuan itu juga perlu kita telusuri kan kalau di dalam Islam itu kan diajar, terkait dengan hadis kita diajarkan untuk subutul isbat. Jadi benar nggak? Kita harus cross check dulu informasinya, betul nggak itu butuh bantuan gitu kan kadang asal ada ini aja gitu. Jadi, kita harus, cross check dulu memang hal itu ada atau tidak. Jadi perlu, kita memahami isu-isu tentang, kekinian terkait memang mana, oh apakah memang betul di sana ada gempa kayak gitu. Jadi, apakah memang, lembaga yang kita bantu itu, dana yang kita bantu itu juga betul-betul tepat sasaran. Nah itu juga kita harus, jadi, mahasiswa itu bukan hanya sekedar ketika ada informasi ya memang kemudahan banyak sekarang ya, informasi itu, tapi kita harus cross check dulu informasi itu tersebut kemudian, kita juga bisa agar bisa melahirkan, bentuk tanggung jawab kita secara sosial ya kita juga harus memantau, mengetahui, dana yang sudah kita berikan itu apa betul-betul sudah tersampaikan, tersalurkan tepat sasaran atau tidak. Kiranya itu supaya bisa timbul rasa, kepedulian terhadap, masyarakat yang membutuhkan itu. Baik Ibu, Ramadan itu kan sering diagungkan sebagai momentum aksi nyata, bukan sekedar slogan. Dalam konteks kepemimpinan mahasiswa, langkah konkret seperti apa yang dapat dilakukan agar semangat berbagi dan kepedulian sosial tetap berlanjut bahkan setelah Ramadan berakhir? Ya, sebagai mahasiswa tentunya, untuk bisa ya sama halnya dengan tanaman ya, kalau tanaman itu supaya tumbuh subur ya harus disiram, dipelihara, dipupuk. Begitu juga dengan perasaan, rasa empati kepedulian terhadap sosial ini pun juga begitu. Jadi, perlu ada wadah tersendiri untuk bisa, menjadi penyatu sehingga mahasiswa itu punya tempat untuk berdiskusi dengan teman-teman yang lain dan berbagi sehingga ada wadahnya ketika, kapan saatnya kita membantu, terus apa yang harus kita bantu, apa yang harus kita lakukan. Jadi sehingga memang ada butuh wadah tersendiri. Jadi saya contohkan semisal kalau di BEM itu semisal ada divisi sendiri khusus untuk itu, untuk sosial sehingga, divisi yang sosial itu sendiri yang bisa mengelola dan merencanakan, kemana bantuan ini disalurkan, dan apa program yang harus nggak hanya bukan dalam bentuk materi saja yang kita berikan tapi juga bisa tenaga dan juga pikiran, melalui pelatihan-pelatihan tadi ya keterampilan, jadi betul-betul bisa bermanfaatkan dan sehingga, bentuk tanggung jawab kepedulian terhadap sosial itu bisa terus berjangka panjang tidak hanya pada berhenti sesaat hanya pada momen Ramadan saja, tapi jadikan Ramadan ini sebagai nuqtatul intilaq, titik, temu ya, titik awal untuk kita bisa melakukan perubahan-perubahan lebih baik dan bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga puasa ini bukan menjadi hanya sebagai, ibadah individual saja, untuk kepentingan kita sendiri tapi juga berdampak untuk masyarakat luas. Baik Ibu, wah luar biasa sekali ya tretan-tretan UTM. Perbincangan hari ini membuka wawasan kita bahwa Ramadan tidak hanya mengajarkan ibadah secara personal, tetapi juga menimbulkan kepedulian sosial dan kesadaran ekonomi yang lebih berkeadilan. Melalui konsep zakat, infak, dan berbagai bentuk kepedulian sosial lainnya, kita belajar bahwa berbagi bukan sekedar aktivitas sesaat, tetapi bagian dari tanggung jawab sosial yang memiliki dampak besar bagi masyarakat. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Eni Endianti LCMA atas waktu, pemikiran, serta refleksi yang sangat berharga yang telah dibagikan bersama kami pada episode kali ini. Sama-sama.
Dan untuk Tiratan UTM, jangan lupa untuk subscribe official YouTube channel kami hanya di UTM TV Official, serta follow Instagram dan TikTok kami hanya di utmtv.official agar tidak ketinggalan berbagai konten menarik lainnya. Saya Pradit Aisyah beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Semoga Ramadan kali ini tidak hanya meningkatkan ibadah kita, tetapi juga menumbuhkan kepedulian sosial dan semangat berbagi yang terus hidup bahkan setelah Ramadan berakhir. Sampai jumpa di Cahaya Ramadan episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.